Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas kenapa mereka menolak dakwah. Kenapa mereka tidak mau masuk Islam? Kenapa mereka tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai kepada alasan yang keempat. Kalau alasan yang ketiga, pertemuan sebelumnya, karena mereka tidak mau berbuat baik. Keimanan mewajibkan mereka untuk berbuat baik, tetapi mereka tidak ingin melakukan kebaikan. Itulah yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, alasan yang keempat ini kenapa mereka tidak mau menerima dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sejak beliau umur 7 tahun mereka meyakini bahwa Muhammad ini sejak umur 7 tahun sampai dewasa tanpa celah memang Muhammad ini adalah manusia pilihan. Alasan yang keempat adalah karena kekuasaan dan cinta kedudukan. Orang-orang kafir Quraisy takut kedudukan mereka hilang di sisi masyarakat Jaziratul Arab saat itu. Karena kabilah-kabilah, suku-suku di Jaziratul Arab menitipkan Tuhan-Tuhan mereka di Mekah. Karena Quraisy menjadi pemimpin Mekah, maka di sini kedudukan Quraisy adalah pemimpin bagi masyarakat kabilah-kabilah Arab sekitar Mekah. Yang jelas, kalau mereka beriman, berarti mereka harus membuang semua Tuhan-Tuhan berhala yang dalam catatan sejarah sampai angkanya 360 berhala di sekitar Ka'bah. Kalau mereka beriman la ilaha illallah, berarti mereka harus membuang semua titipan-titipan berhala ini. Jelas ini adalah sesuatu yang mereka tidak inginkan, karena mereka tidak mau menuhankan Tuhan hanya satu. Apalagi dari sisi ekonomi, ini jelas berdampak pada perekonomian mereka. Di sisi individu, para jamaah, ada yang namanya Abu Lahab, satu-satunya tokoh dari Bani Hashim, masih jadi pamannya Nabi, yang membelot dari kesepakatan untuk melindungi keponakannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga perlu diingat, kabilah-kabilah kecil ini takut kehilangan sokongan dari kabilah yang lebih besar. Suku-suku Arab yang kecil-kecil itu, mereka khawatir kalau mereka beriman, mereka akan dikucilkan, tidak lagi mendapat dukungan dari suku-suku Arab yang besar yang tidak mau beriman kepada agama Allah dan Rasul-Nya. Maka inilah alasan yang nomor 4, para jemaah, kenapa mereka tidak mau menerima dakwah. Kenapa mereka menolak dakwah? Karena mereka cinta kedudukan,
cinta kekuasaan. Dan yang perlu kita ingat, bahwasannya kedudukan ini adalah kepemilikan hati. Dan ini bagian dari hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Hukum kepemilikan harta benda di dunia ini tidak tercela. Misalnya seorang murid yang ingin punya tempat di hati guru, tuan yang ingin punya tempat di hati pelayannya, seseorang yang ingin punya tempat di hati temannya. Ini dibatasi sebatas memenuhi fungsi kebutuhan jasad. Tercela kalau melebihi dari contoh-contoh yang tadi. Haram kalau kecintaan di atas mendorong kepada maksiat atau berusaha mencapai hal-hal di atas lewat ibadah malah menjadi riya. Misalnya rajin sholat agar disenangi sama gurunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keburukan cinta kedudukan ini disertai dengan rasa tomak, rasa tamak untuk memperolehnya, sehingga orang yang hendak mencarinya mengorbankan nilai-nilai, mengorbankan norma-norma, mengorbankan prinsip-prinsip kehidupannya asal dapat mencapai apa yang diidam-idamkannya, sehingga agama dan imannya hilang dari dirinya. Dia tidak peduli lagi. Para jemaah, cinta kedudukan, cinta dunia itu bukan berarti kita nggak boleh memiliki dunia, bukan. Tetapi yang bermasalah adalah ketamakan hati, kerakusan hati untuk mendapatkannya. Sehingga kalau dia diberi kesempatan meraih dunia atau akhirat, dia lebih memilih dunia, hingga melanggar, menabrak-nabrak nilai-nilai agama demi untuk mendapatkannya. Contohnya ya koruptor, para jemaah. Itulah koruptor itu yang kita dapati. Mereka menabrak nilai agama, lebih cinta dunia daripada akhiratnya. Walaupun mereka melanggar norma, aturan, nilai agama, mereka tidak peduli. Ciri-cirinya adalah ketamakan terhadap kedudukan, kerakusan terhadap kepemimpinan, senang menampakkan diri. Kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, cinta kedudukan itu lebih besar fitnahnya daripada cinta harta, para jemaah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, 2 ekor serigala yang lepas, 2 ekor serigala yang lapar, kemudian dilepas menuju seekor kambing, maka kerusakan yang terjadi pada kambing itu tidak lebih besar dibandingkan dengan kerusakan pada agama seseorang yang ditimbulkan akibat ambisinya alal mali wasarofi lidinihi, ambisinya terhadap harta dan kehormatannya. Dibandingkan 2 serigala yang mau mencaplok kambing, ternyata lebih besar ketika seseorang itu berambisi terhadap harta dan kehormatan yang merusak agamanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satahrisuna alal imarah, kalian akan rakus terhadap jabatan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, padahal jabatan itu adalah penyesalan pada hari kiamat.
fa ni'mal murdi'a wa bi'satil fatimah. Ia adalah seenak-enak penyusuan dan segetir-getir penyapian. Tomak para jemaah, yang kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau sabdakan, manhumani la yasba'an, dua ketamakan yang tidak pernah kenyang. Manhumun fi ilmin la yasba' wa manhumun fi dunya la yasba'. Tamak terhadap ilmu nggak akan pernah kenyang, dan tamak terhadap dunia juga nggak akan pernah kenyang. Para ulama sampai menyebutkan tamak itu dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, para jemaah. Tapi ada tamak yang terpuji tadi, yaitu tamak kepada ilmu yang bermanfaat. Mereka menolak karena persaingan kabilah, mereka menolak karena ambisi cinta kedudukan, mereka menolak kalau mereka mengakui Nabi SAW. Mereka beranggapan berarti kekuasaan ini diserahkan kepada kabilah Nabi, suku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas selain penyakit tamak para jamaah, ini adalah penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki yang perlu kita waspadai, yang kita senantiasa berdoa mohon perlindungan tiap saat. Wa min syarri hasidin idza hasad, para jemaah. Walaupun hati mereka mengakui, Abu Jahal, Abu Sofyan, Akhnas bin Syarik, kalau malam hari para jemaah mereka suka curi-curi dengar tilawah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pengakuan dari Abu Jahal, kami sering berlomba untuk meraih kehormatan dengan Bani Abdul Manaf. Ketika mereka memberikan makanan kepada jamaah haji, kami pun berikan mereka makanan. Ketika mereka memuat barang perniagaan, kami pun memuat barang perniagaan. Ketika mereka memberi, kami pun memberi. Sampai ketika bahu kami bersentuhan, kami seperti kuda pacu, para jamaah. Artinya Bani Makhzum dari Abu Jahal sama Bani Abdul Manaf, leluhurnya Rasulullah Muhammad SAW, sejak dulu itu selalu berkompetisi, selalu bersaing, dan sama-sama imbang. Dan ketika dari Bani Abdul Manaf kemudian diutus wahyu, salah satu keturunan mereka dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Makhzum dari kalangan Abu Jahal nggak mungkin mau mengakui. Kenapa? Karena kalau mengakui berarti mereka akan kalah telak, karena nggak mungkin mereka bisa menyaingi siapa dari kalangan mereka yang akan menjadi nabi, para jemaah. Lagi-lagi orang-orang kafir Quraisy terperangkap dalam hawa nafsu mereka sendiri. Dan pangkal dari penyakit dalam kehidupan dunia, selain tamak, selain hasad, muncul pula sombong, muncul pula ujub, dan muncul pula yang mengikuti hawa nafsu. Surah Al-Mu'minun ayat 71, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walau ittaba'al haq ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihin." Andai kata kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, pasti binasalah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya.
Maka kebenaran bukan menurut orang banyak, kebenaran bukan mengikuti perasaan, kebenaran bukan karena hawa nafsu, kebenaran ketika berkesesuaian dengan Allah dan Rasulnya. Dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ingatkan surah Al-Mu'minun ayat 71, termasuk surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Yang baris-baris terakhir para jamaah, jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, wattaba'a hawa, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan keadaannya itu melampaui batas para jemaah. Maka disinilah orang-orang kafir Quraisy yang mereka menganut untuk mengikuti hawa nafsu, mereka terkena penyakit hati. Padahal hati ini fungsinya adalah membaca ayat-ayat Allah. Kalau kena penyakit hati, terhalang dari menerima kebenaran. Kalau hatinya rusak, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tidak akan dapat terbaca olehnya. Allah dalam surah yang ke-22 ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Para jemaah, hati-hati. Hati ini kalau kita salah memanage, kita tidak jaga benar-benar, bisa jatuh ke dalam kekufuran. Yang hak terlihat batil, yang batil terlihat hak. Para jamaah, hatinya bermasalah. Ketika Allah turunkan surah Al-An'am ayat 33, qad na'lamu innaka la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati la yajhadun. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasannya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Maka janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itulah mengingkari ayat-ayat Allah. Para jemaah, maka Abu Jahal berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya kami ini bukan mendustakan kamu Muhammad, tetapi kami mendustakan ajaran yang kamu bawa. Rasulullah diterima, tapi ajarannya mereka tidak mau terima karena berakibat kepada kehilangan kedudukan dan lain sebagainya. Para jemaah, inilah 4 alasan kenapa mereka menolak dakwah, kenapa mereka kemudian tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncullah dalam surah An-Naba ayat pertama sampai kelima, amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Para jamaah, Rasulullah terus berdakwah. Kabar beliau menjadi nabi
menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Mekah saat itu. Maka orang-orang Quraisy mereka kemudian datang lagi kepada Abu Thalib, melobi Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau punya kedewasaan, kehormatan, kemuliaan di kalangan kami. Kami sudah ngomong sebelumnya Abu Thalib, larang keponakanmu, namun engkau tidak mau melarangnya. Demi Allah Abu Thalib, kita tidak bisa sabar atas penghinaan terhadap nenek moyang kita, membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kita. Muhammad melecehkan agama kita, agama nenek moyang kita. Silakan pilih Abu Thalib, kami yang hentikan keponakanmu atau kami terjun berhadapan dengannya hingga salah satu dari dua pihak ada yang binasa. Maka kemudian Abu Thalib pun merasa terdesak para jamaah. Dipanggillah keponakannya, ya bena akhi, wahai keponakanku, inna qaumaka qad ja'uni, sesungguhnya kaummu telah datang kepadaku, faqalu li kada wa kada, dan berkata kepadaku begini-begini, lilladzi kanu qalu lah fa abki alayya wa ala nafsik wa la tuhammilni minal amri ma la utik. Maka keponakanku, janganlah engkau bawa-bawa aku kepada urusan yang aku sudah tidak sanggup lagi untuk menanggungnya. Tolong keponakanku, untuk kebaikan bersama engkau harus menuruti paman-pamanmu, menuruti kaummu. Engkau harus stop dengan kegiatan dakwahmu itu, telah meresahkan. Aku tidak bisa lagi melindungimu, wahai keponakanku. Maka Rasulullah SAW para jamaah menjawab permintaan pamannya ini dengan jawaban yang patut dicatat dengan tinta emas para jamaah. Tetapi karena tinta emasnya tersimpan dalam tembok 74 kg itu para jamaah, maka kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.